wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Farasa Sabila dengan NIM 3114-24013 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya membuat video guna untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Ibu Nuramila SPD MPD. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang cabang-cabang linguistik. Linguistik memiliki beberapa cabang, yaitu yang pertama mikrolinguistik, yang kedua makrolinguistik, yang ketiga fonetik, yang keempat fonologi, yang kelima sintaksis. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang di dalamnya mempelajari ilmu bahasa itu sendiri dan tidak melibatkan ilmu-ilmu lain di luar bahasan dari linguistik. Uraian penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat dari Krida Laksana bahwa mikrolinguistik merupakan salah satu bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari bahasa, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri atau mempelajari bahasa secara langsung. Mempelajari bahasa secara langsung sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena bahasa menjadi suatu hal yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan pemahaman seperti penalaran yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Penalaran tersebut berguna untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu bahasa dapat lahir dan berkembang sehingga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi baik antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang kedua, ada makrolinguistik. Makrolinguistik merupakan ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang berkaitan dengan ilmu lain di luar bahasa itu sendiri, seperti sosial, psikologi, dan lain-lain. Kajian makrolinguistik dibagi dalam dua bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Dan bidang interdisipliner meliputi yang pertama fonetik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Yang kedua stilistika, ilmu linguistik yang digunakan dalam pada sastra. Yang ketiga filsafat bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bahasa itu diterapkan. Yang keempat psikolinguistik, yaitu ilmu linguistik yang mempelajari tentang psikologi atau perilaku dan pikiran seseorang. Yang kelima, sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh perilaku bahasa dan perilaku sosial. Yang keenam, ada filologi, yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa, kebudayaan, dan sejarah suatu bangsa. Yang ketujuh, semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dalam sebuah lambang atau tanda. Yang kedelapan, ada epigrafi, yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa kuno dalam peninggalan sejarah. Dan yang terakhir, ada paleografi, yaitu ilmu yang menganalisis sebuah tulisan kuno. Kemudian di sini ada yang ketiga, apa itu fonologi? Fonologi berasal dari kata Yunani atau pron, artinya bunyi, dan logos ilmu. Fonologi merupakan kata cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari bunyi-bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Hampir setiap aktivitas manusia dari bangun tidur pasti memerlukan aktivitas bunyi bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian yang keempat, ada fonetik. Fonetik ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Fonetik dapat berkaitan dengan ilmu lain interdisipliner seperti fisika, anatomi, dan psikologi. Fonetik juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang menelaah mengenai bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna, maksudnya adalah tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, sintaksis adalah penguasaan atau suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase atau kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis berasal dari kata Yunani sintaksis yang berarti penataan bersama. Dalam konteks linguistik, sintaksis mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur cara kata-kata disusun untuk membentuk kalimat. Sintaksis tidak hanya mencakup susunan kata, tetapi juga struktur frasa, klausa, dan keseluruhan kalimat. Dengan memahami sintaksis, maka dapat menentukan apakah suatu kalimat itu gramatikal sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak. Sekian, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.